aplikasi. Yang pertama adalah pesan yang dikirimkan ke Telegram itu sehari bisa mencapai 15 billion atau 15 miliar pesan keluar masuk aplikasi. Bayangkan, WhatsApp di nomor 1 atau 27 itu yang paling tinggi, tercatat di 2014, tapi ini kompilasi data ini diambil tahun 2018 di Wall Street Journal. Nah, Telegram itu di rank nomor 1 paling tinggi dengan 27 pesan. Ya maklum, mereka yang paling populer. Dan Twitter itu punya ada instant messaging-nya juga, tapi ada aplikasi utamanya tweet, tapi pesan yang masuk di dalam Twitter itu 17 juta, iya 17 miliar pesan dalam satu hari sirkulasi, dan itu besar sekali. Dan Telegram itu nomor 3, walaupun penggunanya lebih sedikit, tapi pesan sehari yang bersirkulasi dalam itu banyak banget, 15, nomor 3 di dunia. Artinya user di Telegram itu aktif, Pak Sandi. Makanya tadi menjelaskan kenapa kok bisa 60% open rate-nya, karena memang aktif pengguna-pengguna Telegram. Nah, dan uniknya, walaupun dia didirikan di Rusia, tapi headquarter-nya ada di Inggris, di London. Dan itu yang membuat dia bisa masuk ke negara-negara Eropa, karena headquarter-nya di sana, dan mungkin banyak nggak tahu kalau Telegram ini asalnya dari Rusia. Dan mulai pertama kali melejit, beliau ketika ada isu bahwa WhatsApp dibeli dan juga akan berbayar, nah itu orang-orang langsung mencari alternatif. Makanya kenapa kita harus menunggu terpaksa? Kan ada yang bilang bahwa jangan berbisnis kalau ketika butuh, Pak. Nah, artinya mending kita belajar mulai sekarang Telegramnya seperti apa. Nanti ketika masanya orang butuh, kita sudah tinggal jualan lagi. Nah, maksudnya di situ. Nah, dan kita belajar bukan dari ini ya. Telegram kita nggak membangun komunitas dari awal, tapi karena basisnya sudah besar. Sirkulasi pesannya aja sehari ada 15 miliar pesan sehari. Nah, itu besar sekali. Yang kedua adalah ada fitur-fiturnya. Ada banyak fitur, tapi yang akan saya tekankan adalah 3 yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Yaitu keamanannya lebih jauh daripada WhatsApp, karena di Telegram itu sampai, kenapa kok source code-nya diupload di website-nya? Karena Telegram itu tahun 2016 bikin challenge, Bapak Ibu. Siapa yang bisa crack keamanannya Telegram dengan source code yang tersedia, itu yang bisa masuk dapat $200.000 saat itu juga. Tapi sampai sekarang belum ada, Pak, pemenang ya. Saya belum lihat. Iya, source code-nya ada di web loh. Kan artinya itu open. Mereka terbuka, ini loh kuncinya, bukaan wis keamanannya. Nah, itu pun tetap nggak bisa. Artinya pesan kita itu terlindungi, rahasia-rahasia kita. Kan kadang kita koordinasi dengan tim, ngomongin masalah finansial, keputusan-keputusan bisnis, itu kan butuh dilindungi. Nah, data-data konfidensial itu akan pasti aman, nggak akan bocor. Sedangkan kalau di WhatsApp, di mana punya induk perusahaan Facebook yang punya track record jelek, menjual data malah. Yes. Mereka dengan sengaja menjual. Nah, kalau ini source code-nya dipampang, coba kraken wis, tapi nggak ada yang bisa. Dan mungkin kenapa kok, maaf, data WA itu pasti dijual, Bapak Ibu? Bukankah Bapak Ibu sering ya dapat japri WA, ini orang ini kok tahu WA saya ya? Dapat broadcast WA-nya orang ini, siapa nomor ini lagi ya? Bapak Ibu ngerasain gitu nggak? Kalau ngerasain ya sama, saya juga mendapatkan hal yang sama. Jadi yang namanya bisnis itu nggak mau rugi, Bapak Ibu ya. Yang namanya WA digratiskan oleh Facebook, Bapak Ibu. Yang namanya gratis, mau selamat ya cok gratisan kan gitu ya. YouTube aja bayar sekarang. Ya, betul. YouTube sekarang mulai bayar yang premium supaya nggak dapat iklan, dong. Maksudnya betul Pak Greg ya. Dulu kita lihat YouTube gratis terus. Akhir-akhir ini sekarang ditawarkan, Anda mau lihat YouTube nggak bebas iklan, nggak mau terganggu iklan, bayaro. Nah itu loh. Yang namanya perusahaan nggak akan meningkatkan benefit. Pasti menurunkan benefit kalau mau tetap gratisan. Tapi kalau Anda mau meningkatkan benefit, misal dulu YouTube nggak ada iklan, sekarang maksudnya kepingin nggak ada jeda iklan ya itu berarti dengan benefit yang sama ya bayaro. Atau benefit lebih tinggi bayaro. Nah Bapak Ibu, di Telegram ini jelas di website resminya telegram.org dikatakan bahwa ini dibikin untuk sosial. Dan selamanya tidak akan dijual ke induk perusahaan besar manapun seperti Google, Facebook, Alibaba, Amazon, dan seterusnya. Jadi Telegram forever is free, Bapak Ibu. Ini yang pasti saya katakan ya. Dan semua orang tinggal sudah populer. Kalau dulu BlackBerry bisa tewas, Bapak Ibu. Saya yakin, maaf ya, bukan mendoakan ya.
Tapi akan tiba saatnya. Iya, saya nggak enak ini nanti, wah bisa di penjara maksud kebek ini ngomong gini ya. Ya, oke, ya kurang lebih itulah Bapak Ibu ya. Silakan Pak Greg. Yes, permisi. Nah, yang kedua adalah yang di sebelah kanan adalah akses yang mudah karena tersedia banyak versi dan support semuanya. Artinya gini, Telegram itu punya banyak versi. Ada versi desktop, support Windows, Linux, dan juga Mac. Tiga-tiganya disediakan. Dan juga versi mobile, itu ada iOS dan Android. Semuanya disupport. Dan juga ada Windows Phone, kalau dulu ada Windows Phone, itu juga disupport oleh Telegram. Artinya dia sudah mempersiapkan komunitas yang cukup besar. Telegram ini pendirinya Pavel Durov sudah memiliki visi bahwa Telegram ini adalah aplikasi untuk semua orang, jangan sampai dibatasi. Nah, jadi jangan membatasi diri Anda sendiri untuk menggunakan aplikasi yang tidak terbatas, kan gitu pesan saya. Nah, oke. Bapak Ibu pendiri WhatsApp namanya Jan Koum ya. Jan Koum itu setelah dibeli Facebook, dia menjadi salah satu petinggi di WhatsApp juga. Kemudian nggak lama dia resign, mengundurkan diri. Karena tidak sama visi misinya awal antara dia pendiri awal Jan Koum dengan Mark Zuckerberg. Itu bukti bahwa WhatsApp suatu kali akan dikomersialisasi. Tinggal tunggu waktunya, Bapak Ibu. Betul. Nah, dan terakhir, fitur yang ikonnya saya paling gede di sini adalah dedicated bot. WhatsApp ada botnya, Instagram juga ada botnya, tapi mereka third party. Artinya tempelan, plugin dari pihak luar. Dan itu kan kompromi, resiko data-data Bapak Ibu dipegang oleh orang lain gitu loh. Nah, artinya kalau Telegram botnya itu dedicated. Jadi sudah ada source code API buatan Telegram sendiri yang memperbolehkan Bapak Ibu punya bot dan dikontrol sendiri. Nah, ini dan bot ini possibility-nya besar banget kalau dimanfaatkan dengan baik karena saya akan buka sedikit di sini fitur-fitur bot adalah satu automated selling dan juga interaktif. Ini yang paling besar karena kita bisa program supaya bot itu interaktif. Jadi nggak cuman halo klik link di bawah ya atau cuman menyediakan opsi-opsi, nggak, bisa interaktif. Cuman kalau interaktif ini saya harus ngomong di depan karena itu butuh kemampuan coding. Jadi nggak bisa dibikin sendiri, tapi yang saya jamin adalah pasti aman data-data Ibu di antara bot itu, dan itu seluruhnya kepemilikannya adalah kepemilikan Bapak Ibu. Jadi bukan orang lain yang berhak atas bot. Bot itu enggak. Jadi kalau nggak mungkin ada perubahan kebijakan privasi di mana harus nambah data, harus narik-narik data lagi untuk iklan, itu enggak ada. Karena itu sepenuhnya milik Bapak Ibu botnya. Nah, di situ. Mungkin saya tambahin sedikit Pak Greg bahwa Pak Sandi, Pak Greg, itu kan sekarang sudah ada tuh WA Business. Ya. WA Business kan bukannya bisa auto reply, ada katalog produk ya Pak ya. Bisa chat waktu kita nggak di tempat, dia bisa otomasi chatnya. Oke, Bapak Ibu, fitur yang ada di WA itu semua pasti ada di Telegram. Yes. Tapi fitur di Telegram belum tentu ada di WA. Ya. Itu yang harus digarisbawahi Bapak Ibu ya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, ini contoh-contohnya, ini bisa integrasi ke email Bapak Ibu. Jadi bisa balas emailnya Bapak Ibu bisa diintegrasikan dengan Telegram. Masuk Gmail pun bisa, ataupun Bapak Ibu email yang lain. Nah, ini ada akun fake email atau Gmail bot. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat, yang dua di sebelah kanan itu adalah Gmail bot, jadi bisa balas email, bisa blast email, walaupun manual, nggak bisa. Kalau blast email kan banyak orang ini, mungkin 5 atau 10 orang bisa langsung blast lewat Telegram. Di saat itu juga, dan konten Telegram yang Bapak Ibu mau share, itu bisa langsung di-share lewat bot ini. Itu email. Dan juga ini yang search bot. Search bot ini sering dipakai teman-teman, kalau misalnya ada gambar bagus, search, pesannya di-highlight, terus nanti ketik add, nah itu keluar botnya, ada YouTube. Cari video yang kayak ini, videonya siapa sih sebenarnya? Nah, dia bisa cari di YouTube. Jadi, mereka terintegrasi sudah dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi, jangan takut kalau pakai Telegram terus jadi orang antisosial, terkucil, enggak. Jadi tetap bisa terkoneksi dengan media-media mainstream. Artinya YouTube bisa, terus email juga masih bisa. Itu kan hal-hal yang cukup hal yang harus kita miliki lah untuk bisa dalam tanda kutip menghidupi normal lah. Kalau nggak ada YouTube kan sekarang orang yang nonton TV makin jarang, banyak lebih nonton YouTube kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah ada payment. Nah, cuman payment ini sayangnya masih terbatas, jadi belum support merchant-merchant Indonesia kayak OP, GoPay, OVO, nah itu belum bisa, link aja juga belum bisa. Jadi
Ini saya ambil dari webnya Telegram. Jadi contohnya jualan bisa, kan kayak WA Bisnis ada katalognya, terus mau shipment apa? Ada DHL, ada FedEx, nah nanti tinggal dikirim ke alamat yang tersedia, di alamat yang register nomor HP itu. Nah, jadi terintegrasi itu Telegram. Jadi super app istilahnya Pak ya. Kalau China punya Alibaba ya Pak ya? WeChat ya. Nah, itu super app. Nah, ini juga bisa berpotensi jadi super app. Nah, jadi Telegram ini besar sekali manfaatnya. Dan bot, mungkin Bapak Ibu kalau dengar bot, mungkin kalau Telegram yang sering muncul adalah bot yang sering dipakai main. Ya, karena itu salah satu fiturnya adalah inline query. Jadi dia bisa kita tulis program apa, dia dijalankan program. Jadi tidak hanya template.